Dia membaca sejarah Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidatuna Aisyah di umur 9 tahun. Lantas otaknya berputar, otaknya negatif. Dia mengatakan Nabi begini dan begitu. Dia mensifatkan hal-hal yang tidak pantas untuk Nabi Muhammad SAW. Ada yang begitu. Makanya hati-hati ya. Jangan belajar dari buku. Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim. Ada orang kemarin sakit tiba-tiba, ya, katanya belajar ilmu tasawuf, gara-gara baca buku tasawuf jadi gila. Nah ini gara-gara bukan tasawufnya yang salah. Jangan menyalahkan ilmu tasawuf. Nggak ada yang salah di dalam ilmu tasawuf. Yang salah adalah engkau belajar tanpa guru, itu salah. Alhamdulillah wa syukurillah, setiap malam kita ini berpindah-pindah masjid. Alhamdulillah, silaturahim kita dapatkan. Kemudian kita juga mendapatkan daripada pahala iktikaf di setiap masjid yang kita lakukan. Kalau kita iktikaf di satu masjid saja itu udah biasa. Tapi ini iktikaf di masjid yang berbeda-beda. Yang mana nanti tempat kita iktikaf itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita iktikaf di masjid-masjid, semakin banyak saksi yang akan meringankan kita, memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka dari itulah kenapa kita ketika sholat sunnah kita disunnahkan untuk berpindah tempat. Jadi kalau kita sholat di sini, lepas daripada sholat fardu, maka berpindahlah, bergeser ke sebelah kanan. Dikatakan bahwa Nabi lebih menyukai bergeser ke arah kanan, bergeser ke arah kanan. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat sunnah. Kalau sholat sunnahnya lebih daripada 2 rakaat, bergeser lagi sedikit lagi. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak daripada athar as-sujud, memperbanyak bekas-bekas sujud, yang mana bekas-bekas sujud itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang-orang yang banyak sujud. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih, jazakumullahu khairal jaza. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir berterima kasih atas kedatangan antum sekalian, bahwa kedatangan kita, kehadiran kita di setiap malam daripada malam-malam peringatan Maulid ini tidak lain tidak bukan adalah di dalam rangka kita bersama-sama untuk berdakwah, bersama-sama kita untuk menyemarakkan, menyambut daripada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, bersama-sama menyemarakkan, bergembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, qul bi fadlillah, dengan karunia Allah. Apa karunia Allah? Kita dijadikan orang mukmin, orang muslim, ini karunia Allah, pilihan Allah, bukan sembarangan ya. Kita tidak minta, ini anugerah dari Allah. Dijadikan kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat Allah yang paling besar? Tidak lain tidak bukan rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Apapun yang selain daripada Allah itu disebut alam.
manusia, jin, hewan, tumbuhan, batu-batu, burung, binatang, semua bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kelahiran Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, bergembiralah kalian, bergembira, gembira jadi umat Nabi Muhammad, gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau tidak ada bulan kelahiran Nabi Muhammad, maka tidak ada bulan haram, tidak ada bulan Ramadan, tidak ada bulan-bulan mulia yang lain. Kalau tidak ada bulan Rabiul Awal, kalau tidak ada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kemuliaan hari Jumat, tidak ada kemuliaan Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada kemuliaan Lailatul Qadar, tidak ada. Semua itu tersebab daripada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit kajian kita daripada kitab Syama'il Muhammadiyah yang membahas tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, fisiknya Nabi Muhammad, gerak-geriknya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan selesaikan bab yang menjelaskan tentang bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemarin sudah kita jelaskan daripada bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamanya beliau di dalam berdirinya, di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang kemarin kita bacakan daripada sahabat Abdullah, di mana beliau mengatakan, hampir saja aku ini memiliki keinginan yang buruk, hatta hammamtu bi amri su'in. Apa keinginan yang buruk? Satu hari beliau ini salat malam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, hampir saja aku ini memiliki keinginan yang buruk. Kenapa? Qila lahu wa ma hammamta bihi? Qala hammamtu an aq'uda wa ada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking lamanya berdiri mengikuti salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kuat. Sampai beliau berkepikiran untuk apa? Untuk duduk saja. Nabi berdiri, tapi kan enggak adab sama Nabi. Nabi berdiri, kita duduk. Ya. Sampai aku ini memiliki keinginan yang tidak baik. Untuk apa? Untuk duduk dan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saking lamanya salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemarin malam sudah kita jelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melaksanakan salat sambil duduk, pernah juga sambil berdiri. Artinya Nabi itu pernah salat separuhnya duduk dan separuhnya berdiri. Nabi juga banyak salatnya berdiri terus. Ada juga Nabi itu salat duduk terus. Bahkan di dalam riwayat yang nanti kita akan jelaskan, di antara penyebab Nabi SAW salat sunnahnya banyak duduk, itu ketika di akhir-akhir umur Nabi Muhammad SAW. Beliau di umurnya yang sudah tua, beliau di umurnya yang sudah 63 itu mulai merasakan daripada kecapean, mulai merasakan daripada lemah tubuhnya, sehingga beliau banyak salat dalam keadaan duduk. Namun Nabi juga pernah salat dalam keadaan duduk, di dalam kondisi tubuhnya masih sehat. Nah, di sini menunjukkan ada pelajaran bagi kita bahwa salat sunnah itu boleh dikerjakan dalam keadaan duduk meskipun tubuh kita sehat. Tapi kalau kita salat sunnah dalam keadaan duduk, maka ganjaran pahalanya separuh daripada salat ketika dalam keadaan berdiri. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita kan kalau salat duduk itu berarti malas. Benar enggak? Iyalah, kalau enggak malas apalagi, masih muda, masih gagah. Malas. Maka kalau malas ganjarannya separuh.
Nabi sholat duduk bukan karena malas, sehingga tidak mengurangi ganjaran pahala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Mungkin kita ada yang berpikiran negatif ya. Sebagian kita kadang-kadang berpikiran negatif terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku umatnya Nabi Muhammad tapi negatif di dalam berpikirnya untuk Nabi Muhammad. Ketika dia membaca sejarah Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidatuna Aisyah di umur 9 tahun, lantas otaknya berputar, otaknya negatif. Dia mengatakan Nabi begini dan begitu, dia mensifatkan hal-hal yang tidak pantas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang begitu. Makanya hati-hati ya, jangan belajar dari buku. Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim. Tidak akan menjadi orang yang alim meskipun kau hatamkan banyak kitab kalau tidak di hadapan gurunya kita, kalau kita tidak mempunyai guru. Bahkan hati-hati, ada orang kemarin sakit tiba-tiba ya, katanya belajar ilmu tasawuf, gara-gara baca buku tasawuf jadi gila. Nah ini gara-gara bukan tasawufnya yang salah. Jangan menyalahkan ilmu tasawuf. Nggak ada yang salah di dalam ilmu tasawuf. Yang salah adalah engkau belajar tanpa guru, itu salah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu, kau tidak akan bisa jadi seorang ulama melainkan dengan 6 perkara. Yang pertama apa? Zakain. Ada pikiran, masih cerdas, masih bisa mikir, masih bisa belajar. Wahirzin. Yang kedua, punya kemauan untuk belajar, jangan ogah-ogahan. Ini datang ke majelis seminggu sekali, sepekan sekali aja males ya. Ana dulu menceritakan, dulu ana waktu zaman kuliah, tempat nongkrongnya ana itu di majelis. Tiap malam kalau ente cari anak dulu, nggak ada di kafe, nggak ada di pinggir jalan, tapi cari anak ada di majelis ilmu. Tiap malam, wow, ada yang bilang asik beb ya, enak ya di Palembang tiap malam majelis ilmu. Iya, anak bilang. Dia bilang asik. Ente di sini yang seminggu sekali aja males datang. Gimana mau ngomong setiap malam asik? Sepekan sekali saja kita tidak bisa meluangkan waktu kita untuk duduk di majelis ilmu. Bagaimana kalau setiap malam? Ana yakin bakal sepi majelis. Ana sudah praktekkan di Pekanbaru ini, bikin majelis pekanan. Sepekan sekali alhamdulillah masih ramai. Ana bikin sepekan 2 kali berkurang sedikit. Ana yakin kalau dibikin sepekan 3 kali, sepekan 4 kali, sepekan 5 kali bubar. Ya. Semangat kita berbeda dengan orang-orang dahulu ya. Kita ini kadang-kadang hadir majelis taklim tuh mumpung masih ada waktu. Kalau sempat, ya, kalau diundang nanti malam hadir majelis taklim ya beb, insya Allah kalau sempat, kalau ada waktu, ya Allah, ya. Tadi anak kebenaran, ya nyetel radio dari Kerinci sambil mau dengar adzan isya tadi ya, adzan isya tadi. Terus kata pembawa acaranya, sambil menemani yang mau pulang ke rumah, ya disetelkanlah lagu-lagu kan ya. Malam ini paling enak kalau pulang ke rumah terus kita mandi, dan setelah itu kita bercengkrama dengan keluarga. Ya itu kalau pikirannya orang awam ya begitu. Ya, cuman yang asik-asik tuh pikir dia sama keluarga aja. Enggak. Kalau ana jadi pembawa acaranya, mungkin ana akan bilang begini, alhamdulillah ya kita temani dengan ya, lagu-lagu katakanlah. Nanti sampai di rumah kita mandi dan langsung pergi ke majelis ilmu. Wah, ya kan begitu ya. Langsung pergi ke majelis ilmu. Tidak ada tempat yang lebih enak melainkan majelis ilmu. Tidak ada tempat yang lebih tentram melainkan majelis ilmu. Tidak ada tempat yang mendatangkan rahmatnya Allah melainkan majelis ilmu. Ngopi bareng di majelis ilmu. Tidak ada kopi yang lebih enak dibandingkan kopi di majelis ilmu. Nah, ini Mekar Jaya ya.
karena anak pembawa acaranya. Ya, nah oleh karena itu ya malam ini kita bukan mau bercengkrama tentang keluarga kita. Kita tidak mau menceritakan anak dan istri kita. Kita tidak mau menceritakan kebun sawitnya kita. Kita tidak mau menceritakan mobil barunya kita. Kita tidak mau menceritakan hartanya kita. Tapi malam hari ini kita mau menceritakan Nabi Muhammad SAW. Kita mau mengenang bagaimana sosok mulia itu, bagaimana indah wajahnya, bagaimana indah daripada perkataannya, bagaimana indah kulitnya, bagaimana indah daripada lengannya, bagaimana ketika dia berbicara seakan-akan keluar mutiara dari mulutnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di majelis ini